من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد قال الله في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم وقال أيضا إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر قال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن والجنة الكافر صدق الله العظيم. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Dengan sebenar-benar syukur, Allah hadirkan kita di tempat yang paling dipuji oleh Allah melalui firman-Nya dalam Quran, melalui kekasihnya Nabi Muhammad SAW. Allah puji tempat-tempat ini. Apakah tempat itu? Di manakah tempat itu? Adalah masjid, musola. Kenapa? Ulama sampaikan karena di situ berkumpullah hamba-hamba Allah dengan segala keadaan-keadaannya, mengadu kepada Allah, bergantung kepada Allah, mengharap hanya kepada Allah, meminta hanya kepada Allah, menghambakan diri dalam kefakiran. Maka Nabi sampaikan dalam hadisnya, man alifal masjid alifallah. Barang siapa yang cinta kepada masjid, ahli masjid, maka Allah langsung cinta kepadanya. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah SWT, yang kami hormati, bapak-bapak DKM daripada pengurus Masjid Al-Aqib, selanjutnya Bapak Kapolda serta jajaran, dan yang ketik sampai gala, yang kadang sampai gala, yang ketik sampai namo, kaum muslimin muslimat yang hadir berkat rahmat kasih sayang Allah. Tema kita hari ini mungkin karena masjid ini Masya Allah, masjid tujuan Pak ya? Masjid tujuan. Jadi mungkin para alim ulamanya telah menyampaikan berbagai macam aspek-aspek dalam agama, mulai itu dari keimanan, akidah, mulai itu dari sampai muamalah atau amaliyah, muasyarah, tata cara, segala macam sampai akhlaknya. Mungkin kami coba mengulang-ulang saja, karena hari ini Allah takdirkan kita bertemu dalam hal-hal kebaikan. Nabi sampaikan, majatama qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala yatluna kitaballah wa yatadarasu bainahum illa nazalat alaihim sakinah. Tidak berkumpul suatu kaum daripada rumah-rumah Allah, mereka saling mengajarkan, saling mengulang-ulang, saling membicarakan tentang kebesaran Allah, kehebatan Allah, keagungan Allah, illa nazalat alaihim sakinah, kecuali Allah turunkan sejenis makhluk ciptaan Allah yang namanya sakinah. Allah akan letakkan di hati-hati hamba ketika duduk dalam majelis-majelis kumpul membicarakan keagungan Allah, pentingnya sunnah Nabi Muhammad SAW. Wa qasyadul rahmah, maka Allah akan langsung cinta kepada orang ini. Dengan sekian banyak keadaan, mungkin ada yang kurang istirahat dari malam, tapi karena perintah Allah bergerak menuju panggilan Allah. Mungkin hari ini ada yang anak lagi sakit atau keluarga sakit, Masya Allah, tapi belajar menunaikan perintah Allah. Kenapa? Karena dia yakin bahwa Allah yang datangkan sakit, maka Allah yang kasih
ujian iman, ujian amal. Ujian iman, ujian amal. Apa ujian iman? Ketika Nabi sampaikan, ketika seorang hamba melihat mendung dan dia yakin akan turun hujan, maka sesungguhnya dia telah syirik kepada Allah dan Rasulnya dan telah beriman kepada mendung. Nauzubillah min dzalik. Keimanan adalah satu hal yang paling penting, paling emergensi kita usahakan, paling SOS, paling segera harus kita usahakan iman. Iman betul, amal sedikit mencukupi. Iman kacau, asal alamat iman, amal banyak pun, masya Allah. Maka dua salat lillah sunnah. Niat karena Allah, ittiba cara sunnah, cara Nabi Muhammad SAW. Dua salat ini tidak bisa digabungkan. Benarkah cara niat karena Allah? Benar. Tapi benarkah cara Nabi? Ini kita perlu cek-cek lagi. Oh, itu cara Nabi itu, ya. Tapi benarkah untuk Allah? Ini ujian hari ini. Kita datang ke masjid hari ini kenapa? Karena sudah perintahkan? Atau karena ingin itu kan? Kita meluruskan niat kita hanya karena Allah. Ayo adik-adik yang kita banyak karena Allah. Luruskan niat bukan karena surat perintah yang masya Allah. Terlalu kecil karena surat perintah. Karena Allah. Rakaat al-fajr khair min lima fiha. Salat 2 rakaat sebelum subuh saja lebih baik pada dapatkan dunia dan serta isinya. Lebih baik, bukan sama, lebih baik. Apalagi salat subuhnya akan bukan karena Allah. Ini nilainya masya Allah. Kalau Ustaz kita sampaikan takutnya nanti sia-sia. Dihadapkan amal-amal kita kepada Allah, di hari persidangan Allah, dicek segala macam amal kita. Ditengokkan salat kita, masya Allah, rukun 13 pun tak betul. Macam mana niat, rukun niat, macam mana takbiratul ihram pun kita belum secara spesifik kita pelajari. Macam mana niat, macam mana tegak berdiri tentunya belum terlalu spesifik kita pelajari. Tapi karena kita sholat berjamaah, ada dispensasi dari Allah. Nabi sampaikan, kalau siapa yang berwudu dari rumahnya dengan sempurna, ketika dia berangkat ke masjid, 1 langkah kaki dan berdosa, 1 langkah kaki didugurkan, daripada diangkat derajat. Ketika dia sampai di masjid, dia pakai langkah kaki kanan masuk masjid, dia baca doa. Apa doanya? Masuk masjid? Apa doanya masuk masjid? Masya Allah, Masya Allah. Ini calon-calon generasi yang pelurus ya Pak. Kalau masuk masjid saja hafal dia, walaupun tak semuanya yang hafal. Ini hari-hari kita masuk masjid Pak, Masya Allah. Kita tak paham, tak ngerti, tak ingat, tak hafal masuk doa masuk masjid. Bismillah saja boleh. Tapi mari apa bukan gorengan tadi saya kan ada spesifik amal yang Nabi tunjukkan. Masuk masjid langkah kaki kata Allah mustahil atau rahmatik. Belum lagi nanti ditanya apa masjid, masya Allah. Dan nanti di hadapan Allah akan semuanya ditanya. Maka kita target kita luruskan iman kita perbaiki amal kita, ittiba cara sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan penting duduk dalam majelis ilmu, majelis zikir, hadis. Bagi adik kami yang baru dinasti, masya Allah, ini ujian-ujian dunia datang. Maka siapa-siapa yang cepat menginggir dari kehidupan ujian-ujian dunia, dia cari majelis-majelis agama, insya Allah Allah akan memberikan hayatan thayyibah, hidupnya baik. Bukan kaya, bukan tinggi itu, tapi Allah jadikan baik kehidupannya. Di mana saja baik. Mau susah, mau sakit dia baik, mau senang dia baik. Kalau dengan iman yang benar, mau sehat dia, mau sakit dia baik, mau sehat pun dia baik. Kalau iman yang benar, dia miskin pun keadaannya baik, dia kaya pun keadaannya pasti baik. Ini janji Allah. Maka
kita latih diri kita. Macam mana keimanan kita harus. Belum lagi nanti kita bicara ilmu akidah. Aina Allah, di mana Allah? Hari ini kata ilmu akidah kita berjumpa sekali baca di atas. Nanti kita tanya ke Ustaz kita, betul tak Allah di atas? Ini ilmu akidah lagi Pak. Secara tekstual para ulama kita menjelaskan tentang hal ini. Ini kita mau belajar, menyempurnakan ini target kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini target kita. Karena makin hari kita makin dekat dengan kubur, makin hari kita makin dekat dengan akhirat, menjauh dunia ini Pak. Makin hari kita makin dekat dengan saat-saat kita berpisah dengan kehidupan dunia, dengan anak istri, dengan suami, dengan harta benda yang hari ini kita bertemu susah payah mencari. Semakin dekat perpisahan itu, maka ada cara lain kita mau cepat-cepat juga menyempurnakan iman, menyempurnakan amal. Dan kita juga mau mempercepat perintah Allah yang paling tinggi dalam dakwah, mengajak waman ahsan qawlan mimman da'a ila Allah. Dan siapakah agamanya, siapakah perkataannya yang lebih baik daripada mengajak orang ke jalan Allah. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Katakan wahai Muhammad, ini satu-satu jalan. Apakah jalannya? Langsung Allah jawab, ad'u ila Allah, mengajak orang kepada Allah, mengajak orang lain kepada Allah. Allah saja berdakwah, Nabi berdakwah. Sahabat ketika Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, mertua Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika baru berislam, hai Sayyidina Abu Bakar, aku adalah utusan Allah, bersahadat engkau. Langsung Pak kes, enggak pakai kredit syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka taf'al ya Rasulullah, apa sekarang kegiatan saya, kerja saya, visi dan misi saya? Kau ajak orang lain masuk Islam. Ini Pak, baru masuk Islam, hari itu apa ngecek? Aku dah ilmu udah bagai orang. Minum teh lu aja orang. Nanti boleh ajak kau saja, kamu ajar baca ilmu. Harusnya kalau minum teh lu tadi, baru ilmu aja minum teh lu. Hari ini kita mau seimbang dengan jalan. Nanti kita untuk sahabat, sungguh-sungguh kita ngajak. Ya kan? Ada capek lah, serapan lama, capek lah, lama siku serius kita ngajak kan? Tapi ketika agama Allahu Akbar, Allahu Akbar, masuk azan Pak, tidak serius kita ngajak. Karena lewat sih. Padahal perkataan mengajak kita ini akan jadi saksi di hadapan Allah. Dalam surat Al-Mulk dikatakan, alam ya'tikum nadhir. Malaikat heran kepada manusia, jin berbondong-bondong menuju neraka. Alam ya'tikum nadhir. Tak adakah orang yang memberitahukan kalian tentang neraka yang sangat panas hari ini? Mereka berkata, ada. Tapi kami mendustai. Ini bukti besok akan ditanya satu-satu bidang. Sudahkah kau ajak saudaramu? Quran mengatakan, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan dalam kitabnya Al-Qur'an juga mengatakan, karena dalam Al-Quran itu tidak ada surah kecuali surah Al-Asr, maka seluruh manusia mengamalkan jin amal cukup bagi mereka jaminan keselamatan dalam hidup Allah SWT. Sama-sama yang katakan walaupun lebih masa. Innal insana sesungguhnya seluruh manusia jin Indonesia ini akan dalam kegiatan. Siapapun dia, kaya miskin, sakit susah, semuanya pasti rugi. Illallah kecuali aman, beriman seperti apa? Allah kasih contohnya, prototipe, pilot projectnya dalam Quran diceritakan kepada Nabi alaihissalam. Nabi Ibrahim masuk dalam pada api, sedikit pun tidak terkesan dengan bantuan malaikat. Ketika lisan beliau hasbi Allah wa ni'mal wakil, cukup Allah. Hari itu Allah ya, tapi Om itu ya. Hari itu Allah tapi PD ya. Allah jangan pakai tapi. Karena Allah tapi ya Allah tapi rusak ya Pak. Kita tak mau menerima seperti itu. Allah tak mau sebenarnya. Bangun pagi alhamdulillah ahyana ba'dama matana wa nusyur.
Allah hadirkan lagi ruh kita yang tadi kita tak tahu bangun tidur tadi. Allah hadirkan lagi ruh kita. Bersyukur kita, alhamdulillah ya Allah, segala puji bagi Engkau ya Allah telah menghidupkan aku daripada kematian sementara. Maka ada disampaikan tidur itu adalah adik yang kematian. Itu keadaan hari ini kita berdiri sama didudukkan oleh Allah. Ini adalah putranya Allah, hiladannya Allah. Allah titipkan kita, Allah berangkat dalam masjid. Nanti kenapa rezeki kita hari ini? Makan apa? Berapa butir berasnya? Berapa daging atau ayam yang kita makan? Ini adalah dalam catatan Allah. Maka kita mau belajar menghamba sebenar-benar hamba. Caranya bagaimana? Ya, caranya kita belajar kepada ulama kita. Kita datangi ulama kita. Dan hari ini Pak Bu sekalian, kita tengok anak-anak muda kita. Mari sama-sama kita berperan aktif. Ajak, jangan biarkan anak-anak kita, adik-adik kita. Ajak mereka, bangunkan mereka dengan berkasih sayang. Kalau menjagoan sampai sekolah, Pak, kalau kata dia lah, nak sekolah. Tapi giliran semua biarin buat apa ni? Masya Allah. Sayang yang tabadiah, sayang yang salah. Padahal simbang dengan grade balance, dia basuh balance. Tapi giliran dia solat, biarkannya. Giliran sekolah, kadang jam buat sampai dia sampai ke sekolah. Masya Allah. Mau di rumah nak pengen jadi sekolah, tapi itu jadi orang tak kuat tak fikir. Makanya inna abdi zalmi kata Nabi dalam diskusinya, aku ni sebagaimana rasakan namaku. Makanya kalau kita pengen nyambung, pengen anak kita jadi orang takwa, orang soleh, orang taat kepada Allah, berguna bagi nusa dan bangsa, maka mulai kita masuk ke dalam pikiran kita. Anakku ini jadi orang yang taat kepada Allah, berguna bagi nusa dan bangsa. Masuk ke dalam mindset, dalam pikiran, ikut tergerak daripada hati. Mulailah cara-cara kita cari. Karena diajarkan juga cara mendidik daripada pemuda-pemuda hari ini. Kita cari keadaan hari ini Bapak Ibu. Geng-geng motor anak muda. Saya dapat cerita dari kawan di Bandung. Geng-geng motor itu supaya jadi lulus masuk geng motor itu motor dengan kecepatan tinggi, tanpa rem, tanpa lampu. Kalau lewat itu baru masuk geng motor. Jadi kalau bukan kita yang garap anak muda ini, siapa lagi Pak? Digarap mereka oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Diajak mereka oleh orang yang Masya Allah. Tak lama lagi kalau kita biarkan generasi muda ini tambah rusak, maka kita sama-sama bergerak. Minimal jangan kita biarkan tidak sekolah kok. Lain Pak itu, masa ia buat pun bunyinya. Aduh, sok-sok terapi dari Allah. Karena mereka nanti akan memimpin daerah awak, RT awak, negara awak, negara awak. Kalau Pak Polisi saja yang mengatakan, Masya Allah, Pak Polisi manusia punya kelemahan, punya kekurangan. Pengen itu Pak Polisi jadi Superman, bisa tambah, bisa kembali, bisa menyelesaikan. Masya Allah, ada masalah yang memang punya utang yang kita bayar, Masya Allah. Ayo kita sama kerjasama Pak. Kita kerjasama, sama-sama kerja kita. Carilah hari itu mana anak muda, kata-kata anak muda yang 50 tahun yang lewat dia banyak. Tapi anak muda cari pandang saja anak ini Pak. Pandang. Kalau tak hari itu ada di masjid, bisa satu saat di tempat yang kurang sukai. Maka hari sama-sama kita bergerak, kita ajak anak-anak itu, adik-adik itu kepada kebaikan dengan memenuhi kasih sayang. Kata ulama, 1% bisa mengajak, 99% kita doakan kepada Allah. Kita doakan sampai namanya. Kalau berat menelpon nomor tempat sasaran, pakai data cukup. Ya Allah, si Pandi ya Allah, Pandi kau nampu ya Allah, ayahnya Zulkifli namanya ya Allah. Ya Allah, kau jago dah ya Allah. Mau itu cara. Kau nak salah kau bergerak. Yo perangi Allah, yo perangi lampu. Itu langsung ada nak. Maka seorang ibu yang soleha ketika itu mengucapkan, "Wahai Sudais,
jadi imam besar Masjidil Haram lah kau dah. Rupanya jadi imam. Jadi kalau menyumpah anak, nyumpah yang elok. Kalau yang memberang anak, berang yang elok. Karena kata Nabi, ada waktu-waktu di setiap hari itu Allah ketika orang itu berucap, diaminkan malaikat maka terjadi. Apa tu sangat memberang, anak tu sangat parabobi. Amin je malaikat itu parabobi sampai kadang. Kata-kata doa. Kita mau belajar kok dirantang di rumah panjang. Agak mau apa? Kalau dirantang panjang, kalau disikit pendek. Jauhnya tak tahu dan kayaknya baik dulu. Kita mau belajar macam mana agama ini apply hadir dalam kehidupan kita, kehidupan saudara kita dan kehidupan umat saudara. Ada juga penyampaian kepada saudara kami, menyampaikan mohon disampaikan, iklankan ada pertemuan besar di Lampung 28, 29, 30 November. Tabligh Akbar Indonesia berdoa namanya. Ini satu Indonesia, diundang satu Indonesia, terutama khususnya laki-lakinya. Disediakan tempat di sana kurang lebih 300 hektar dengan makan minum segala macamnya ini. Silakan hadir. Karena ulama-ulama dari luar negeri akan datang ini, kawan jamaah menyampaikan kepada kami untuk menyampaikan, mengiklankan saja. Kalau bus, insyaAllah sudah disediakan bus-busnya. Dari Bukit Tinggi ada 50 bus yang punya budiman tempat yang memfasilitasi. Di Padang juga alhamdulillah sudah ada. Ini kita mau barang-barang Indonesia berdoa. Mudah-mudahan Allah jaga negara kita dan Allah jaga anak cucu keturunan kita. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Hanya kekurangan dari penyampaian kami karena sama-sama kita tahap belajar. Ada salah yang datang daripada kami, sebenarnya hanya milik Allah semata. Kita tutup dengan doa para majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.